Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks Mazmur pasal 13 ini, di mana ini adalah Mazmur dari Daud. Di dalam Mazmurnya ini, Daud mengungkapkan pengalamannya, di mana dia merindukan pertolongan Tuhan, tetapi sekian lama dia belum mengalami pertolongan Tuhan. Dia merindukan mujizat Tuhan, tetapi sekian lama mujizat belum juga terjadi. Mungkin saat ini ada saudara yang sudah sekian lama saudara merindukan pertolongan Tuhan. Saudara merindukan mujizat Tuhan. Saudara rindu Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup saudara, tetapi sampai hari ini saudara belum melihat mujizat itu, sama seperti yang dialami oleh Daud, di mana sekian lama dia merindukan mujizat itu, tetapi dia belum juga mengalami mujizat. Sampai dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Kemudian selanjutnya dia juga berkata, berapa lama lagi? Ayat 3 dia juga berkata, berapa lama lagi? Artinya ada sekian waktu lamanya dia menunggu-nunggu, dia menanti-nanti, tetapi jawaban Tuhan belum menjadi kenyataan. Yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara adalah ketika dia menantikan mujizat Tuhan dan mujizat itu belum terjadi, apa yang dia lakukan? Untuk menjadi pelajaran, perenungan bagi saya dan saudara, ketika kita menantikan campur tangan Tuhan, ketika kita menantikan mujizat Tuhan dan mujizat belum kunjung tiba, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang benar yang seharusnya kita lakukan?
Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Dia berseru kepada Tuhan. Tetapi dalam semua kondisi, dalam semua situasi itu, dia tetap bersikap benar. Sampai akhirnya dia menyaksikan di ayat 6 bagian terakhir, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saya percaya setiap kita rindu mengalami campur tangan Tuhan. Rindu supaya Tuhan menyatakan kebaikannya bagi setiap kita. Sama seperti Daud, dia menantikan campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan sekian lama di dalam hidupnya, sampai pada akhirnya dia mengalami campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Yang menjadi pertanyaannya, jika saya dan saudara rindu mengalami kebaikan Tuhan pada akhirnya, endingnya kita akan mengalami mujizat Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam prosesnya? Karena itu yang penting, saudara, bagaimana kita menjalani proses yang harus kita hadapi, supaya kita pada akhirnya sampai kepada mujizat Tuhan, supaya kita pada akhirnya mengalami kebaikan Tuhan. Nah, dalam penantian itu, apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Ayat 6 di sana dikatakan ada 3 hal yang saya ingin kita renungkan, di mana dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ada tanda tanya besar, berapa lama lagi Tuhan? Ada tanda tanya dalam hatinya, kok belum kunjung tiba? Mujizat belum juga terjadi. Jawaban doa belum aku alami, belum aku terima. Tetapi namun demikian, saudara, Daud berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Artinya apa, saudara? Sekalipun sekian lama jawaban doa belum dia terima, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang saya rindu tegaskan kepada saudara. Setiap hari kita berdoa bersama. Setiap hari saya menopang dan mendukung saudara di dalam doa. Dalam semuanya itu, mungkin sampai saat ini mujizat belum terjadi. Mungkin sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa. Tetapi saya mau menegaskan, kalau saudara rindu pada akhirnya mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara rindu pada akhirnya mengalami kebaikan Tuhan, maka tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap setia. Sekalipun hari ini jawaban doa belum terjadi, bukan berarti bahwa dia melupakan kita. Karena Daud berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Dia tetap percaya sekalipun belum melihat jawaban doa, sampai pada akhirnya dia mengalami jawaban doa. Saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, tetaplah percaya. Sekalipun sekian lama doa saudara belum dijawab, tetaplah percaya Tuhan setia. Dia pasti akan menyatakan kebaikannya, dia pasti akan menjawab saudara. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud ketika sekian lama doanya belum dijawab, saudara, dia berkata, masih ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dia berkata bahwa hatiku bersorak-sorak, artinya dia tetap mampu bersukacita karena dia tahu akan terjadi penyelamatan dari Tuhan. Pasti ada penyelamatan dari Tuhan, sehingga dia berkata bahwa aku tetap bersorak-sorak. Artinya dia tetap jalani hari-harinya dengan bersukacita karena dia yakin Tuhan pasti menyelamatkan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melakukan mujizat, Tuhan pasti memberkati. Dia berkata, aku bersorak-sorak. Sekalipun sekian lama aku belum melihat, sekian lama aku belum menerima jawaban doa, tapi aku tetap bersorak-sorak. Saudara, yang kedua, bagaimana kita menjalani hidup kita dalam proses yang Tuhan izinkan kita alami. Tetap jalani hidup saudara dengan bersukacita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan peduli, Tuhan setia, Tuhan pasti menolong saudara. Percaya saudara, dia pasti akan menolong saudara. Kemudian yang ketiga, dia berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Artinya apa, saudara? Dia tetap memuliakan Tuhan, tetap memuji Tuhan, sekalipun belum melihat jawaban, sekalipun belum mengalami mujizat, sekalipun doa belum dijawab, tapi dia tetap memuliakan Tuhan, sehingga pada akhirnya dia akhirnya mengalami jawaban doa, dia mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan.
Terlalu banyak orang sekian lama berharap mujizat Tuhan, saudara. Tetapi ketika dia tidak mengalami, akhirnya dia pergi, dia meninggalkan Tuhan. Tetapi Daud, dia tetap memuji, memuliakan Tuhan sekalipun belum melihat jawaban doa. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah muliakan Tuhan, tetaplah puji Tuhan, tetaplah tinggikan Tuhan, sekalipun sampai hari ini saudara belum melihat jawaban doa. Puji Tuhan saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana supaya pada akhirnya kita melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Sekalipun sekian lama doa kita belum dijawab. Yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, tetap bersuka cita. Yang ketiga, tetap muliakan Tuhan. Maka pada akhirnya, saudara akan melihat Tuhan menjawab saudara. Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara. Namun sekali lagi, bangkitkan iman saudara sesuai prinsip firman Tuhan. Tetap percaya, tetap bersuka cita, tetap muliakan Tuhan dalam segala situasi. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu.
Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya.
Tuhan yang kerjakan mujizat. Sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik, dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara.
Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Dalam